Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Lombok Timur berlangsung ricuh. Mahasiswa membakar bahan bekas dan terlibat aksi dorong dengan petugas Satpol PP. Beruntung aparat kepolisian yang mengawal pendemo turun melerai hingga aksi kembali berjalan tertib. Mereka mendesak Pemda mengusut tuntas jual beli SK honorer dan soal ujian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Terkait yang pertama, jual beli SK honorer, diduga pihak Dikbud telah menjual belikan SK. Padahal perintah Bupati Lombok Timur tidak akan menambah guru honorer. Namun kenyataannya hingga saat ini masih ada saja praktek jual beli SK diduga dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah berorasi dan diterima pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa kemudian membubarkan diri di kawal ketat aparat kepolisian Polres Lombok Timur. Puluhan sepeda motor melarikan diri saat polisi membubarkan kerumunan yang diduga balap liar. Pemotor terus melaju meski dikejar petugas hingga masuk ke jalan tikus. Pembubaran sekumpulan pemotor ini setelah mereka diduga balap liar di Jalan Dusun Banongan, Desa Uringinanom, Kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Sebelumnya mereka sempat berkumpul di jalan yang dijadikan arena balapan. Aksi balap liar ini mengganggu pengguna jalan yang melintas. Satu unit sepeda motor ditinggal pemiliknya saat polisi hendak membubarkan kerumunan. Sepeda motor yang sudah dimodifikasi ini diamankan di Mapolsek Asem Bagus. Beberapa atau banyak sekitar 75 orang berkumpul di sana sudah persiapan mau melaksanakan balap liar, sehingga anggota kami melakukan pengejaran. Namun ada salah satu sepeda motor yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan untuk balap liar ditinggal oleh pelaku-pelaku balap liar, lari ketemu dan juga dikejar sampai bubar. Untuk mengantisipasi adanya balap liar saat bulan Ramadan, petugas akan gencar razia ke sejumlah titik rawan balapan. Rebutan harta Gonogini, seorang suami tega menganiaya istrinya yang sudah pisah ranjang selama 7 tahun hingga tewas. Ya pemirsa, selain kasus penganiayaan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Buron selama 3 hari hingga menyeberang pulau, seorang pria warga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di wilayah hukum Muna setelah menganiaya istri di wajahnya menggunakan senjata tajam. Buron selama 3 hari pasca menganiaya istrinya, Said, diringkus aparat Polres Muna, Sulawesi Tenggara di rumah bibinya di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka. Penangkapan dilakukan setelah Polres Konawe Utara berkoordinasi dengan Polres Muna yang menetapkan Said sebagai buronan. Penganiayaan dilakukan pria 36 tahun ini di rumah kerabat di Kecamatan Lasolo, Konawe Utara saat istrinya sedang tertidur. Korban dianiaya menggunakan silet pada wajah dan tubuhnya. Pelaku mengaku cemburu dan kalap setelah mendengar kabar istrinya berselingkuh selama dirinya berada di penjara. Usai melakukan perbuatan sadisnya, mantan narapidana yang baru 1 bulan bebas ini pun kabur hingga menyeberang pulau. Terus. Pelaku sempat dikejar warga saat mendengar teriakan minta tolong korban, namun gagal. Polres Konawe Utara menyampaikan untuk permohonan bantuan penangkapan DPO kasus KDRT yang mana korbannya disilet di area wajah dan area tubuhnya. Tanpa banyak perlawanan,
tersangka berhasil kami tangkap di kediaman bibinya di Desa Lupia, Kecamatan Kabangka. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lasolo, Konawe Utara untuk menjalani proses hukum. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pura-pura berhenti dengan alasan kendaraan mogok, seorang pengemudi truk nekat menggunakan sabu di tepi jalan tol Surabaya Gempol. Akibat aksi nekatnya, sang pengemudi ditangkap dan diamankan petugas PJR Tol. Kamu beli dari mana? Kamu beli dari mana? Inilah video amatir milik petugas PJR Jalan Tol Surabaya Gempol yang merekam pengakuan awal seorang pengemudi truk yang diketahui menghisap sabu di tepi jalan kilometer 15 Tol Surabaya Gempol. Untuk menutupi aksi nekatnya tersebut, Suwarno, 42 tahun, warga sepanjang Taman Sidoarjo ini berpura-pura istirahat karena kendaraannya mogok. Namun setelah didatangi dan diperiksa petugas PJR Tol, ternyata kendaraan dalam kondisi baik. Petugas yang curiga akhirnya memeriksa kabin truk dan diketahui ada barang bukti sabu berikut alat hisapnya. Dari temuan itu, Suwarno akhirnya mengakui dirinya berhenti di pinggir tol hanya untuk memakai sabu. Ini rekan-rekan patroli melaksanakan patroli di jalur tol. Nah, kebetulan ada kendaraan yang mogok, di mana teman-teman ini biasanya membantu kendaraan-kendaraan mogok. Nah, dicek kendaraan ini alibinya awalnya rusak, tapi dari teman-teman patroli kurang yakin, dicek ke kendaraannya dan ditemukan berupa sabu-sabu. Sementara Suwarno langsung diamankan ke Mako PJR Tol Jatim 2 di Waru Sidoarjo untuk kemudian diserahkan ke Satreskoba Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kendaraan truknya diamankan di Pul Jasa Marga di kawasan Satelit Surabaya. Ya pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas hanya karena pembagian harta gonogini. Pasangan suami istri yang sudah pisah ranjang ini diketahui sering cekcok soal pembagian harta. Kekerasan dalam rumah tangga berujung maut terjadi di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Korban Robiah yang berusia 65 tahun tewas di tangan suaminya sendiri, Tan Nuri, berusia 74 tahun. Pasangan kakek nenek ini diketahui telah 7 tahun pisah ranjang, namun belum resmi bercerai. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan meminta izin untuk menjual tanah gonogini. Namun karena permintaan tersebut ditolak oleh korban, pelaku kemudian marah dan langsung menganiaya korban dengan membenturkan kepala korban ke lantai berkali-kali. Korban yang tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang korban meninggal dunia di perjalanan. Karena suami istri ini ada pisah ranjang, tapi belum cerai. Lah informasi bahwa suaminya ini mau minta persetujuan kepada istrinya untuk menjual tanah. Namun dari istrinya tidak menyetujui, yang akhirnya suaminya ini marah dan akhirnya kalap sehingga istrinya ini dianiaya hingga sampai meninggal dunia. Sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut, pelaku diamankan di Mapolsek Rejotangan untuk proses hukum lebih lanjut. Ya pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang akhirnya mengungkap motif tersangka Sandi yang tega membunuh pamannya dengan senjata tajam. Pembunuhan dilatar belakangi soal harta, di mana tersangka tidak terima pamannya menjual ponsengon yang berada di lahan milik ibu tersangka.
Polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan di Kebun Tebu, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang yang menewaskan Matrum, yang tak lain adalah paman dari tersangka yakni Sandi. Dari serangkaian penyidikan yang dilakukan, tersangka mengaku perselisihan dengan korban diawali oleh permasalahan pohon sengon yang tumbuh di lahan milik ibu tersangka. Tersangka tidak terima saat korban akan menjual pohon sengon tersebut, padahal seharusnya kebun sengon tersebut adalah hak dari ibu tersangka. Dari permasalahan itulah kedua bersaudara tersebut sempat terlibat adu mulut dan terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan Matrum. Diawali dengan adanya cekcok atau saling selisih pendapat, yang mana dari pelaku ini menegur kepada korban bahwa menanyakan pohon sengon yang akan dijual, dan lokasi tersebut menurut dari pelaku atau tersangka adalah lahan punya ibunya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya jasad Matrum 45 tahun warga desa Jatisari, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di Kebun Tebu, di Dusun Sekar Mulyo, Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Matrum ditemukan dengan luka senjata tajam di lehernya dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Hartoyo, Lumajang untuk diotopsi. Kejadian itu bermula saat korban bertemu dengan pelaku di jalan setapak di Kebun Tebu. Pelaku yakni Sandi, 35 tahun, warga Desa Tunjung, Kecamatan Gucialit, Lumajang, tak lain adalah keponakan korban. Keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Diduga kedua bersaudara ini terlibat perselisihan akibat permasalahan warisan tanah. Sementara itu, pemirsa, gadis remaja berusia 16 tahun ditemukan tewas di kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Pelaku diduga adik kandungnya berusia 14 tahun. Konflik adik kakak berujung pembunuhan ini diduga dipicu uang hasil penjualan kopi. Suasana duka menyelimuti kediaman NH, 16 tahun di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Keluarga sangat terpukul melepas kepergian korban karena kematian yang tidak wajar. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya di kebun kopi tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dibunuh adik kandungnya sendiri berusia 14 tahun. Polisi sudah menahan adik korban berinisial S dan mendalami motif dan juga dugaan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan sementara, kasus pembunuhan saudara kandung ini terjadi dipicu uang hasil penjualan kopi. Motif kejahatan yang dilakukan saudara S, jadi melakukan penganiayaan yaitu sakit hati. Namun demikian kita tetap terus kembangkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan keduanya masih bersaudara dengan pelaku dan korban. Sedangkan pemeriksaan tersangka didampingi dinas sosial karena pelaku masih di bawah umur. Ya, pemirsa, kasih ibu sepanjang masa pada anaknya. Seorang ibu yang sudah lanjut usia memilih memaafkan perbuatan putra kandungnya yang mengancam membunuh dirinya karena tidak diberi uang. Perkara pelaku sebenarnya sudah diserahkan ke kejaksaan, namun korban memohon tuntutan tersebut dihentikan dengan kesepakatan damai. Apa kamu mengancam ibumu? Karena durhaka, Bang, pada orang tua. Ya, Bang. Janji? Janji. Demi Allah? Demi Allah. Oke. Dan Rasul. Nah, kalau kamu sudah ingat itu, kamu betul-betul minta maaf sama ibumu ya? Ya, Bang. Jangan diulangi lagi ya? Insyaallah, Bang. Mana betul-betul? Husni Ramadan bersujud dan memohon ampun pada ibu kandungnya Saribanun Aisyah di Gedung Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Aceh. Pemuda 29 tahun ini merupakan tersangka pengancaman pada ibu kandungnya yang perkaranya dihentikan. Korban memilih memaafkan pelaku dan memohon pada kejaksaan agar perkara anaknya tersebut dihentikan. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara memediasi proses perdamaian dengan pendekatan berdasarkan keadilan restoratif justice. Kedua pihak juga sudah menandatangani kesepakatan perdamaian. Tersangka bukan seorang residivis
kemudian ancamannya di bawah 5 tahun, kemudian dari pihak korban sudah memaafkan dari pihak tersangka. Apalagi si tersangkanya pun anak kandungnya sendiri. Sebelumnya, Sari Banun Aisyah, ibu 58 tahun warga desa Kuta Bantil, Aceh Tenggara melaporkan putra kandungnya, Husni Ramadan, yang mengancam akan membunuhnya menggunakan senjata tajam karena tidak diberi uang. Karena ketakutan, Sari Banun melapor ke polisi hingga Husni dijebloskan ke penjara pada 27 Oktober 2021 lalu. Saat persiapan memasuki persidangan, sang ibu memilih memaafkan anaknya hingga akhirnya perkara ini tidak dilanjutkan.